Dan selanjutnya pemirsa, kami mengajak Anda untuk memantau situasi puncak kepadatan arus balik dengan menyimak laporan langsung dari rekan kami Pujiansyah di Pelabuhan Bekauheni, Lampung. Puji, selamat malam. Bagaimana arus kendaraan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa saat ini? Selamat malam Agita Malika dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa pada malam ini kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni terpantau padat. Di mana pada malam hari ini diprediksi merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2024. Di mana pada hari ini terpantau sejak pukul 8 malam tadi terlihat antrian kendaraan mengular sepanjang 1 km dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Di mana pada malam hari ini merupakan termasuk dalam kategori atau zona kuning. Zona kuning yakni zona di mana antrian kendaraan mencapai 1 km pada pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Dapat saya kabarkan bahwa pada arus balik Lebaran ini terdapat 3 zona yang diterapkan oleh pemerintah ataupun pihak ASDP dan kepolisian Polda Lampung. Pada zona hijau, zona pertama yakni zona hijau di mana kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni ini terpantau ramai lancar. Kemudian zona kedua yakni zona kuning, di mana zona kuning ini terdapat antrian kendaraan mencapai 1 kilo di pintu masuk Bakauheni Lampung. Kemudian untuk zona merah yakni zona di mana antrian kendaraan mencapai 3 kilo hingga 4 kilometer dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Pada malam hari ini zona kuning menuju ke zona merah di mana antrian sangat padat yang memenuhi tiap-tiap dermaga di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk mengantisipasi atau mengurai antrian yang cukup banyak di pelabuhan ini, pihak kepolisian Polda Lampung menerapkan sistem delay system di mana kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke Pelabuhan Bakauheni ini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rest area, baik itu rest area di Jalan Tol Trans Sumatera ataupun jalan lintas Sumatera di Provinsi Lampung ini. Kemudian setelah kendaraan-kendaraan tersebut dimasukkan terlebih dahulu di dalam rest area, kendaraan tersebut dilakukan pengecekan tiket dan penempelan stiker di kendaraan para pemudik. Jika kondisi di Pelabuhan Bakauheni ini telah cukup terurai, kemudian kendaraan tersebut yang berada di rest area akan dilepaskan atau dipersilakan untuk menuju Pelabuhan Bakauheni secara perlahan. Untuk pada hari ini mengalami peningkatan dibandingkan pada kemarin, di mana pada Sabtu kemarin tercatat sebanyak 92.603 penumpang pejalan kaki dan di dalam kendaraan, kemudian 14.996 roda 2 dan 12.142 kendaraan roda 4 yang telah kembali ke Pulau Jawa. Sedangkan terhitung pada hari Minggu ini sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam ini atau berkisar lebih dari 12 jam tercatat sebanyak 65.291 penumpang, kemudian 4.895 kendaraan roda 2 dan 9.366 kendaraan roda 4 yang telah menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Dapat saya kabarkan juga saat ini masih banyak kendaraan-kendaraan atau para pemudik yang pada arus mudik bersilaturahmi atau kembali ke Pulau Sumatera belum kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Tercatat pemudik yang belum kembali, yakni untuk penumpang sebanyak 542.904 penumpang. Kemudian untuk sepeda motor sebanyak 50.507 sepeda motor dan 78.223 kendaraan roda 4. Untuk mengantisipasi puncak ataupun pengurai kendaraan-kendaraan yang antri di Pelabuhan Bakauheni ini di setiap dermaga, pihak ASDP telah mengoperasikan kapal-kapal dengan muatan yang cukup besar, di mana kapal-kapal tersebut akan mengangkut kendaraan-kendaraan. Meskipun begitu, masih terdapat antrian atau para pemudik yang menunggu hingga berjam-jam untuk masuk ke dalam pelabuhan, ke dalam kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Agita. Iya.
Ada mengatakan bahwa untuk mengurai kepadatan kendaraan, ini sejumlah kendaraan kemudian dimasukkan ke dalam rest area, oleh petugas juga dilakukan pengecekan tiket, penempelan stiker. Dari kesiapsiagaan petugas ini apakah ada mengalami kendala, mengingat kendaraan ini banyak sekali, bahkan sempat disebutkan sudah hampir memasuki zona merah, Pujiansyah? Betul sekali Agita Malika, bahwa sebelumnya pihak kepolisian menilai bahwa kondisi arus lalu lintas ini atau pemudik yang masuk ke dalam pelabuhan ini dalam kondisi zona hijau, di mana pada keterangannya pada saat Menteri Perhubungan meninjau pelabuhan Bakauheni pada tadi siang beserta dengan Kakor Lantas dan Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi, dinyatakan bahwa kondisi pelabuhan Bakauheni ini terpantau ramai lancar, belum ada peningkatan yang cukup berarti dan diharapkan akan terus berlangsung pada esok pagi. Namun setelah maghrib ataupun sekitar pukul 7 terjadi peningkatan yang cukup padat bagi para pemudik yang memasuki pelabuhan Bakauheni ini, sehingga terjadi antrian yang melebihi 1 kilometer pada pintu masuk pelabuhan Bakauheni, sehingga petugas kepolisian mengambil langkah cepat dengan memasukkan kendaraan-kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan Bakauheni ini melalui jalan tol Trans Sumatera dan jalan lintas Sumatera di Provinsi Lampung. Setelah kondisi di pelabuhan cukup terurai, maka kendaraan-kendaraan yang berada di rest area yang setelah dilakukan pengecekan tiket kemudian dilepaskan atau dipersilakan jalan untuk memasuki pelabuhan Bakauheni Lampung. Agita. Ya, apakah ada kendala yang sejauh ini ditemui oleh petugas baik dalam kesiapsiagaan untuk mengecek tiket maupun penempelan stiker? Sejauh ini petugas belum mengalami kendala. Makanya untuk itu petugas melakukan koordinasi dengan melakukan memasuki kendaraan-kendaraan ke dalam rest area jika mereka selalu berkoordinasi jika kondisi terpantau melebihi jarak 1 kilometer di pintu masuk pelabuhan, maka pihak kepolisian baik itu dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung maupun kepolisian Polres Lampung Selatan berkoordinasi untuk menahan kendaraan-kendaraan ini untuk masuk ke pelabuhan, sehingga tidak terjadi antrian yang cukup panjang ataupun zona merah dengan jarak lebih dari 4 kilo di pintu masuk pelabuhan Bakauheni ini. Agita. Iya, apakah Anda sempat memantau untuk area atau di rest area tempat dimasukkannya kendaraan-kendaraan tersebut, apakah saat ini terpantau sangat penuh atau sampai saat ini masih cukup lowong untuk menerima kendaraan-kendaraan yang masuk itu? Baik Agita, pada sore tadi terdapat antrian yang cukup panjang di exit tol Bakauheni Selatan, di mana exit tol Bakauheni Selatan ini merupakan pintu keluar dari jalan tol Trans Sumatera yang antrian mencapai 500 meter, sehingga setelah kendaraan-kendaraan itu melalui jalan tol, kemudian kendaraan tersebut langsung memasuki area kawasan pelabuhan Bakauheni, sehingga petugas melihat antrian tersebut mengambil tindakan untuk memasuki kendaraan-kendaraan ke dalam rest area. Pada saat terjadi antrian setelah sekitar pukul 7 malam, antrian mencapai 1 kilometer, petugas langsung terpantau memasuki kendaraan-kendaraan yang hendak keluar dari jalan tol Trans Sumatera dengan memasuki kendaraan-kendaraan pemudik terlebih dahulu ke dalam rest area, yakni 3 rest area yang ada di kawasan jalan tol Trans Sumatera. Setelah kendaraan tersebut memasuki rest area, kemudian kendaraan tersebut dilakukan pengecekan tiket. Jika para pemudik belum memiliki tiket, maka petugas akan meminta para pemudik membeli tiket terlebih dahulu. Namun ketika pemudik telah memiliki tiket, maka kendaraan tersebut akan ditahan terlebih dahulu di dalam rest area yang cukup luas. Setelah kondisi pelabuhan Bakauheni ini berjalan lancar atau terurai, maka kendaraan-kendaraan tersebut dipersilakan untuk memasuki pelabuhan Bakauheni. Agita. Baik, terima kasih Pujiansyah, informasi langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita tentunya masih akan terus memantau sampai dengan pada malam hari ini sampai menjelang dini hari. Terima kasih Pujiansyah, jaga selalu keselamatan Anda.
Pemirsa, selanjutnya arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung malam ini justru terpantau mulai berkurang kepadatannya. Untuk itu kita akan ikuti laporan langsung dari rekan kami Didit Kordias yang memantau saat ini kondisi terkini di gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Didit, apakah saat ini situasi di Kali Kangkung ini sudah mulai terpantau lebih landai? Ya, Agita dan juga pemirsa, di gerbang tol Kali Kangkung pada minggu malam ini memang sudah terpantau berkurang ya, jadi mengalami penurunan kendaraan. Namun dibandingkan hari Sabtu kemarin, memang puncak arus mudik diperkirakan malam ini karena pada hari ini dari jam 6 pagi hingga pukul 20 malam tadi, pukul 8 malam, kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini sudah mencapai 54.000 kendaraan yang lewat. Seperti kemarin waktu hari Sabtu setelah diberlakukannya one way dari Kali Kangkung ke Cikatama, kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini sudah mencapai 64.000. Pada malam ini tadi masih mengalami peningkatan, data belum ada yang masuk. Memang tadi terakhir data yang ada di pos terpadu YT Kali Kangkung sampai pukul 21 tadi masih 54.000 kendaraan yang lewat. Sementara per jamnya kendaraan yang lewat pada malam hari ini memang mengalami penurunan dibandingkan siang tadi. Siang tadi ada di sekitar 5.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung per jamnya, yaitu pada pukul 14.00 hingga 15.00. Setelah itu mengalami penurunan sekitar dari 4.000 hingga pada pukul 21 tadi per jamnya mencapai 3.300. Begitu kita. Lalu bagaimana kemudian situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung? Apakah seluruh gardu tol ini masih semuanya difungsikan? Ya, memang petugas dari sejak hari kemarin memang membuka 11 gerbang tol yang ada di Kali Kangkung ini ditambah 4 gerbang tol satelit untuk mengurai kepadatan pada gerbang tol ini. Dan ada memang kepadatan terjadi karena bis-bis yang lewat melalui gerbang tol satelit sehingga mengalami kepadatan di sekitar gerbang tol satelit saja. Sementara di gerbang tol lainnya sebetulnya lancar dan terkendali untuk melayani para pemudik yang balik ke Jakarta dan sekitarnya. Gitu aja. Baik, terima kasih Didit Kordias informasi langsung dari Kali Kangkung, Jawa Tengah. Jaga selalu keselamatan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda masih untuk memantau situasi terkini dari puncak arus balik pada hari ini. Namun sebelumnya kami jeda terlebih dahulu. Breaking News TV akan kembali bersama rekan kami Aditya Nugroho. Sesaat lagi.